Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Baiklah kakak-kakak, pada sore hari ini kita masuk di modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Untuk pertemuan kita kali ini, seperti biasa, kita ulangi dulu kesepakatan bersama kita. Yang pertama itu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi kalau misalnya mati lampu atau ada berbagai kegiatan yang lainnya, tinggal dikomunikasikan aja, lihat lewat WA atau Japri boleh Kak. Sebelum kita mulai Zoom pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Kemana kita masuk ke slide selanjutnya? Kemana? Di sini baik kakak-kakak, kemana nih kita 5 menit ini? Tapi di modul kita kali ini, kemana itu? Yang pertama itu tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir dari pelatihan ini, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yaitu bisa disebut dengan asset-based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan luasnya, memfasilitasi pembelajaran capaian modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Sedangkan capaian pembelajaran khusus atau modul yang pertama itu, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi pertanyaan kemana tadi itu, ini dia Kak, tujuannya dan capaian akhir, apa tujuan modul. Untuk slide selanjutnya, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Agenda kita untuk 90 menit ke depan itu, yang pertama 5 menit pertama itu ada pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit kedua berpikir berbasis aset atau kekuatan, asset-based thinking. Sedangkan untuk 60 menit ke depan, itu nanti kita ada mengerjakan diskusi 3 soal. Yang pertama itu ada situasi 3, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4, menerapkan pendekatan asset-based thinking. Situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit kemudian memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Sedangkan 5 menit terakhir itu ada penutup, refleksi, dan foto bersama. Jadi nanti kakak-kakak akan saya bagi ke dalam 3 kelompok, kemudian kakak-kakak akan diberi waktu di ruangan khusus untuk berdiskusi dengan rekannya. Nanti ada yang menyampaikan hasil diskusi dan ada yang menanggapi. Lalu 10 menit terakhir kita akan mengulas terkait pemanfaatan aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak. Dan 5 menit terakhir itu ada refleksi dan foto bersama.
Oke kakak-kakak, kita masuk 10 menit pertama. Itu apa? Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan menurut Mahatma Gandhi. Apa? Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Jadi di sini kakak-kakak, silahkan kakak-kakak tuliskan satu kalimat di kolom chat. Apa sih menurut kakak-kakak tentang pendekatan asset-based thinking? Bisa kak? Silakan kakak-kakak komentar di kolom chat apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset-based thinking. Apa pandangan Anda terhadap Oke, bisa dijawab ya kakak-kakak. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan pemikiran asset-based thinking? Saya kasih waktu 2 menit untuk kakak-kakak berkomentar di kolom chat. Udah ada yang nulis kak kolom chatnya? Ya, kalau dari Kak Riki Satria bisa memacu siswa lebih aktif. Oke, bisa juga. Dari kakak-kakak yang lain, Kak Bayu, Kak Dayat, Kak Isan, Kak Ardi, Kak Devi, Kak Abdi. Oh, Kak Rahmat Hidayat lagi di jalan. Oke, Kak Dayat, hati-hati. Izin kak, lagi di jalan kak, lagi bawa mobil kak. Ya, Kak Ardi. Sebentar lagi sampai rumah kak. Oke. Oke, kita lanjut ya Kak. Tadi udah dapat jawaban dari Kak Riki, bisa memacu siswa lebih aktif. Ya, bisa juga. Di sini Kak, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Untuk terkait aset, tidak hanya manusianya saja, tetapi perlu juga aset yang lain yang mana kita perhatikan. Pendekatan berbasis aset ini ada 7 pendekatan. Yang disebut itu dengan aset modal. Jadi aset modal ini terdiri dari 7. Yang pertama itu ada aset manusia, yang kedua itu ada aset politik, yang ketiga agama, yang keempat fisik, selanjutnya lingkungan alam, serta finansial, yang dimana keseluruhan ini adalah saling menguatkan.
Kadang-kadang di satu sekolah sarananya tidak ada tapi aset manusianya bagus. Atau guru-gurunya yang kreatif sehingga semua kendala yang ada bisa teratasi. Baik kakak-kakak, terima kasih atas komentarnya tadi di kolom chat. Itu sedikit saja terkait review pendekatan berbasis aset. Jadi pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking itu adalah pendekatan yang mendorong kita untuk mengenali dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang kita miliki. Nah, di sini apa itu asset-based thinking dan apa keistimewaan asset-based thinking? Di sini yang tadi sudah saya jelaskan, ada 7 modal aset yang mestinya harus kita punya. Jadi bagaimana kita dan kakak-kakak sampaikan pemanfaatan aset yang ada dengan 7 aset tadi dan apa keistimewaan dari asset-based thinking. Di sini asset-based thinking ini kita selalu berpikir ke depan. Kita selalu memikirkan masa depan, fokus pada aset dan kekuatan kita saja. Berbeda dengan berpikir berbasis pada kekurangan atau defisit based thinking, di mana selalu stay pada masalah utama. Contohnya, misalnya nih mau belajar bola basket, ternyata lapangannya nggak ada. Apakah kita berfokus mengajukan itu kepada kepala sekolah sementara anak-anak terlantar gitu. Sementara kita menyampingkan materi basketnya itu sendiri. Justru agak sulit kalau seperti itu ya. Jadi keistimewaan asset-based thinking ini kita selalu memikirkan ke depan. Gimana kita mampu melatih basket, kita bisa buat variasi latihan berbagai teknik. Misalnya syuting ke tembok, atau bisa berlatih taktik seperti mendribble atau syuting syuting ke keranjang sampah yang kita modifikasi, bisa juga kan seperti itu. Jadi itu dia keistimewaan asset thinking. Kemudian asset-based thinking ini selalu berpikir kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Tidak terlalu memikirkan kekurangannya apa, kebutuhannya apa, selalu bertanya apa yang kurang dan lain sebagainya. Tapi kakak-kakak juga jangan salah langkah, defisit based thinking ini juga diperlukan, tapi hanya sebagai bahan evaluasi, bukan menjadi fokus atau masalah itu sendiri. Kita lanjut di mengapa untuk 20 menit ke depan. Capaian pembelajarannya, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ini dia yang saya bilang sama kakak-kakak tadi, di 60 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang terkait studi kasus. Jadi studi kasusnya itu ada 3, studi kasus 3, studi kasus 4, dan studi kasus 5. Jadi nanti kakak-kakak akan saya beri ruangan khusus untuk berdiskusi dengan temannya terkait studi kasus. Jadi nanti di studi kasus 3 ini akan dibahas oleh kelompok 1, kemudian ada studi kasus 5 akan dibahas oleh kelompok 2, dan juga ada nanti studi kasus 4 akan dibahas oleh kelompok 3. Jadi nanti kelompoknya saya bagi ya kakak-kakak. Saya bacakan di studi kasus 3 ini Kak. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolahnya. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan, atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya.
Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan, karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasan jalan kaki dan bersepeda di sekolah ini kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik. Ketika menuju sekolah, melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak mau melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oke kakak-kakak. Di sini nanti kakak-kakak akan menjawab pertanyaan yang sama untuk terkait studi kasusnya. Nanti saya bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Jadi pertanyaannya untuk studi kasus ketiga itu, berdasarkan studi kasus ketiga, itu yang pertama ada identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Oke, sebelum kita masuk studi kasus, itu nanti ya Kak, nanti saya bagi kelompok. Kita lanjut dulu materi tentang defisit asset based thinking. Jadi kakak-kakak, materi kita pada siang hari ini itu ada di LMS yang 1.2. Setelah kakak-kakak melaksanakan tugas di 1.2D, kita lanjut materi itu di 1.2 tentang defisit based thinking. Defisit based thinking ini adalah pendekatan yang fokus pada kekurangan, kelemahan, atau masalah seseorang dalam konteks psikologi atau pendidikan. Berdasarkan studi kasus pertama tadi, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Lanjut, mengapa? Berdasarkan tugas asinkronus yang Bapak Ibu kerjakan pada forum diskusi di LMS, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, di sini ada tugas kakak-kakak. Silahkan nanti kakak-kakak buka LMS-nya, karena kita masih lama nih lagi pertemuannya Kak. Kan ini pertemuan kita yang ketiga nih hari Jumat. Rencananya itu nanti untuk pertemuan tatap maya yang keempat. Kak, dengarkan suara saya? Dengar Kak. Oke, ya. Jadi nanti itu pertemuan kita yang keempat di hari Kamis. Karena hari Senin, Selasa, Rabu itu saya sebagai fasilitatornya nanti ada penguatan lagi untuk 3 hari ke depan. Jadi selama 3 hari libur Zoom itu kakak-kakak dipersilahkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya di LMS ya Kak. Jadi di sini saya beri kekuatan lagi kakak-kakak. Kenapa kita perlu mempelajari asset based thinking? Karena memang kita sebagai guru PJOK bisa untuk memanfaatkan segala bentuk aset demi kelancaran dan perbaikan pembelajaran kita terhadap peserta didik. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset.
Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, yaitu mewujudkan visi, mencapai tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan. Masalahnya tuh biasanya yang pertama itu ada upaya, mencari dan mengatasi masalah. Perspektif, pasti ada sesuatu yang salah. Untuk kekuatan atau potensi yang digunakan untuk upaya itu ada identifikasi, apresiasi, selidiki, kekuatan atau potensi aset. Sedangkan perspektifnya itu pasti ada kekuatan, potensi, ataupun aset. Yang kedua ada fokus, cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah atau kesulitan batu sandungan. Sedangkan untuk pengalaman emosinya tidak menyenangkan. Kekuatan yang didapat dari fokus itu apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, ko-kreasi atau co-creating, masalah atau tantangan batu lompatan. Pengalaman emosinya itu bahagia. Kita lanjut di mana? Di mana ini untuk 20 menit. Ini studi kasus 5. Di studi kasus 5 ini, setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan ini, Bu Hayati juga menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak-anak tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini itu telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Kenapa? Karena menanggapi pertanyaan Bu Hayati tadi, Pak Bugar sebagai guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Bugar dan Bu Hayati. Tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dan dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu yang sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP, dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Jadi di sini kakak-kakak, yang satu ingin siswanya di mana di sini guru yang satu ingin siswanya berprestasi. Ada satu lagi guru yang ingin siswanya itu merdeka belajar. Jadi di sini perlu kita persamakan persepsi, perlu adanya koordinasi di mana kita bisa memanfaatkan aset sosial. Jadi di sini komunitas MGMP atau KKG PJOK menjadi sarana atau menjadi wadah bagi kita sebagai guru PJOK untuk berdiskusi. Jadi jangan sampai kegiatan MGMP itu kita jadikan cuman acara ngumpul-ngumpul atau membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan PJOK. Biasanya kan kita gitu kakak-kakak.
ngumpul MGMP atau KKG yang dibahas nggak ada tentang terkait modul ataupun CP ataupun TP, yang dibahas hal-hal yang lain. Sementara kan untuk MGMP ataupun KKG itu seharusnya kita sharing tentang pengalaman belajar atau pengalaman mengajar, pendekatan seperti apa yang kita lakukan kepada peserta didik supaya pembelajaran itu lebih menarik. Jadi untuk pertanyaan di studi kasus 5 ini, berdasarkan studi kasus 5, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Jadi tadi sudah dijelaskan Bu Hayati memanfaatkan aset sosial atau komunitas yang ada untuk saling berbagi praktik baik, yaitu harus meluruskan komando yang katanya penghambat dan lain sebagainya, tapi ada juga Pak Bugar yang mengatakan bahwa komando tersebut diperlukan untuk prestasi. Nah, di sini Kak, komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten. Pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Yang ketiga, ada peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP, pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Sebetulnya Kak, 4 poin ini menjadi poin penting di dalam komunitas MGMP yang menjadi wadah kemudian dibahas dalam yang dibahas di dalam ketika kita rapat MGMP ataupun KKG. Yang kita bahas di sini pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan yang lebih variatif dan inovatif, sehingga terbentuknya pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Jadi itu yang kita harapkan setiap kali kita MGMP ataupun KKG. Kita lanjut Kak di studi kasus 4. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru olahraga dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, dan guru PJOK serta perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang sarpras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritikannya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan pelajar PJOK bagi peserta didik. Kepala sekolah meminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, kakak-kakak, di studi kasus 4 ini kita bahas sedikit. Jadi di mana sekolah itu luar biasa sarana dan prasarananya. Ada donaturnya juga yang luar biasa, pendanaannya. Namun setelah diselidiki ada beberapa alat olahraga yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan studi kasus 4, timbul pertanyaan, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan apa saja yang sudah dimanfaatkan. Jadi nanti kakak-kakak di studi kasus 4 ini, kakak-kakak akan menjawab pertanyaan yang
apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan apa saja aset yang sudah dimanfaatkan. Oke Kak, kita lanjut. Terletak di daerah perkotaan strategis. Ya Kak. Terletak di daerah perkotaan atau strategis. Sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Jadi poinnya tadi itu sekolah yang strategis, pendanaannya yang sangat memadai, baik dari pihak orang tua maupun komite atau donatur lainnya yang sangat mendukung apapun kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Namun, jika poinnya itu tidak terpenuhi, terdapatlah masalah. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarpras, guru komite untuk mengatasi permasalahan yang ada dan keberanian peserta didik menyampaikan pendapat. Lalu kebijakan kepala sekolah yaitu tadi mengumpulkan semua yang ada di sekolah itu untuk membicarakan apa langkah selanjutnya yang akan kita buat supaya alat olahraga bisa terpakai secara maksimal. Jadi kakak-kakak perlu diingatkan lagi, ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya itu ada aset manusia, aset sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. Yang pertama itu keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Yang kedua, komite bersuara menyampaikan kritik. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang keempat, ada kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Oke, sebelum kita masuk selanjutnya itu, saya tadi udah bilang Kak, kita akan berdiskusi kelompok. Jadi nanti kakak-kakak saya lagi siapkan room diskusi untuk kakak-kakak. Jadi kakak-kakak nanti silakan berdiskusi tentang 3 studi kasus tersebut ya Kak. Kasus 3, kasus 4, dan kasus 5. Tiga 30 menit ke depan ya Kak, saya bagi waktu. Kelompok 1 itu ada Kak Abdi dan Kak Meza. Jadi Kakak Abdi dan Kak Meza itu nanti membahas tentang studi kasus 3 ya Kak. Kelompok 2 ada Kak Bayu, Kak Rahmat Hidayat, dan Kak Riki. Sedangkan di kelompok 3 itu ada Kak Ardi dan Kak Devi. Kakak-kakak dengarkan Kak? Dengar Kak, ya lanjut. Dengar Kak. Ya silakan join yang udah saya kasih tuh Kak.
Kak Yola, Iya Kak Riki. studi kasus 5 tadi bisa tampilkan sebentar. Oke, bentar ya Kak. Ekornya Kalimantan sakit, diare, jadi Nih Kak. Udah muncul Kak Riki. Oke. Terima kasih, Kak. Mana masuk lagi? Mana anggota nih? Anggotanya kemana? Kelompok 2, ayo gabung.
Iya, tapi kan itu kan domainnya apabila sudah masuk luar laut itu tambah segitu. Kalau masuk area tawar, turunnya tambah. Oke, aduh. Nah, cara mengikuti di area tawar, kita kurang. Kurang itu kan. Itu di dalam itu. Nah, jadi ini satu. Kalau dia air bisa ada air ke laut, terus turun. Nah, itu ini aja Pak. Dia itu nanti pasti ada super ya kan? Ikutin aja. Pasti ada. Supaya semua semua. Kasus 5.
Ya, gimana kakak-kakak udah selesai? Udah masuk semua ya di main room, Kak? Oke. Sudah Kak Viola, kayaknya udah masuk semua. Oke. Kelompok Kak Isan dulu ya, yang untuk presentasi. Kelompok kami dulu, Kak. Iya, terkait studi kasus. Iya, gimana Pak Abdi? Kak Abdi, silakan Kak Abdi. Studi kasus berapa tadi, Kak? Kasus 3. Kasus 3. Iya. Oke, bentar ya, Kak. Iya, Pak. Mana Pak kalian, Pak? Ada itu. Kenapa nanti, Bro? Iya, baru. Ya, sorry ya kakak-kakak. Oke, studi kasus 3 ya, Kak. Halo? Ya, Kak. Silakan siapa yang ingin membacakan, yang ingin presentasi, Kak Isan atau Kak Ati nih? Terkait untuk studi kasus 3. Isan. Tunggu sebentar Kak, izin Kak, ada lagi diskusi di sini Kak. Sama Oh iya. Kak. Oke. Atau Kak Abdi aja yang presentasi boleh? Jadi nomor 1 belum apa karena enggak terlalu mengikuti dari awal tadi Kak yang nomor 1. Terus yang nomor 2, kalau jawaban dari kami ini Kak, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang pertama manusia, lingkungan alam dan sosial. Yang nomor 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda lakukan, kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ya, maka pendekatannya adalah pendekatan sosial Kak. Berarti mengajak berbagai stakeholder, mulai dari wali murid, kepala sekolah, dan pihak kebun untuk membuat MOU tentang penyelesaian jalur anak-anak tersebut. Izin menggunakan Putus-putus suaranya Kak Abdi. Berbagai stakeholder mulai dari wali murid, sekolah, dan untuk membuat MOU tentang masalah
jalur dan penggunaan aset kebun gitu. Nah, itu yang kami simak. Dari awal saya pun menyimak. Oke, terima kasih Kak Abdi sudah memaparkan tentang studi kasus 3. Selanjutnya, kira-kira ada tanggapan Kak dari kelompok lain terkait studi kasus 3 tadi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke studi kasus 5. Yang ini tadi kelompok siapa ya Kak? Kelompok Kak Riki ya kalau nggak salah tadi. Kak Riki, Kak Dayat. Ya Pak Rahmat. Iya, Maju Kak boleh Rahmat. Kak dilanjutkan presentasinya terkait studi kasus kelima. Ya, para Rahmat dan Atau Kak Riki aja. Oh, Kak Rahmat udah ada. Boleh Ada Kak hadir. Rahmat Hidayat. Oke, silakan Kak Rahmat Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah sedikit membaca nih Kak Viola mengenai kasus 5. Ini ada perbedaan pendapat antara Bu dengan Pak apa tadi ya? Pak Bugar dengan Bu Hayati. Pak Bugar. Jadi di sini mereka kan ketika ada pelaksanaan MGEP, jadi mereka berdiskusi bahwasannya Bu Hayati dan Pak Bugar tadi mempunyai perbedaan pendapat mengenai yang satu, yang Bu Hayati tadi dia ingin hanya sebatas pencapaian pembelajaran, sedangkan dari Pak Bugar tadi adalah pencapaiannya itu adalah prestasi. Otomatis kan ini ada perbedaan antara kedua pendapat antara Bu Hayati dan Pak Bugar tadi. Jadi bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Sebenarnya dalam pembelajaran, aset yang sudah ada di sekolah, Bu Hayati sebenarnya sudah memanfaatkan secara maksimal, tapi dengan catatan itu tujuannya adalah sampai tujuan pembelajarannya saja, tidak sampai ke pencapaian prestasi. Nah, mungkin Anda seperti itu sih dari kelompok 2 tadi hasil diskusinya. Oke, Jadi sebenarnya baik. Bu Hayati tadi sudah memanfaatkan secara maksimal sih Kak Viola. Iya. Saya setuju dengan Kak Dayat tadi, dengan Kak Rahmat Hidayat, bahwasannya perbedaan antara Bu Hayati dengan Pak Bugar tadi itu tergantung situasi dan kondisi aja ya kan Kak? Ya. Contohnya Kak Viola ya, kalau seandainya memang Pak Bugar tadi itu mengedepankan prestasi, sama halnya kita ketika kita melakukan ada yang namanya ekskul tambahan nggak ya? Mungkin di Iya, situ dia bisa ditambahkan untuk prestasi tersebut. Tapi kalau iya memang boleh. dari Bu Hayati tadi kan hanya pencapaian pembelajaran, tujuannya apa? Selesai, ini seperti itu. Iya, jadi kalau Bu Hayati itu dia seluruh siswa, sedangkan Pak Bugar tadi itu dia hanya beberapa siswa yang tujuannya untuk prestasi kan Kak? Prestasi, iya benar. Saya Oke. sepakat dengan Kak Viola. Ya, terima kasih Kak Dayat atas pemaparan studi kasus kelima tadi. Terima kasih Kak Viola, itu hasil diskusi dari kelompok 2 tadi Kak. Assalamualaikum Ya, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut Kak untuk studi kasus 4. Tadi kelompok siapa ya Kak? Boleh dibantu untuk presentasi.
Nih, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan apa saja, apakah aset tersebut sudah dimanfaatkan? Kelompok Kak Ardi ya tadi ini kalau nggak salah. Kak Ardi, Kak Devi. Ada Kak orangnya? Kalau nggak ada diwakilkan aja Kak Viola. Ya, siapa yang mau mewakilkan? Kak Riki siap. Kak Riki, boleh bantu Kak Riki untuk pemaparan studi kasus keempat ini Kak. Apa saja aset yang dimiliki di SMA Jiwa Raga dan apakah sudah dimanfaatkan? Atau Kak Dayat? Anda pun belum baca asetnya apa aja nih Kak. Oke. Jadi aset yang dimiliki di SMA Jiwa Raga itu yang pertama sekolahnya terletak di daerah perkotaan atau tempat strategis. Yang kedua sarana dan prasarana olahraganya sangat memadai. Dan yang ketiga itu pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Wah. Jadi kakak-kakak itu dia studi kasus 3, 4, dan 5 sudah sama-sama kita presentasikan dan kita bacakan. Semoga kawan-kawan bisa dapat referensi atas apa yang disampaikan kawan-kawannya tadi terkait studi kasus tadi. Kita lanjut ke selanjutnya ya Kak. Oke, ini dia tadi. Perlu diingat, ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya itu ada aset manusia, sosial, agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. Dari ketujuh aset tersebut, di sini ada beberapa. Yang pertama itu keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, gunanya untuk mendorong kepemimpinan murid. Yang kedua, komite bersuara menyampaikan kritik. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Kita lanjut di mana? Mari kita refleksikan bersama. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan kita. Oke, kakak-kakak. Di sini saya akan mengirimkan link Padlet untuk kakak-kakak bisa. Bentar, saya stop screen dulu ya. Untuk kakak-kakak bisa berdiskusi terkait di mana tadi? Ya Kak, saya kirim linknya dari WA ya Kak. Udah ada masuk kakak-kakak? Sudah Kak, sudah. Sudah Oke, masuk Kak. silakan kakak-kakak isi Jamboard tersebut.
apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Tahu kan Kak di mana buatnya? Kakak-kakak tinggal klik di buka link Jamboardnya, baru klik di sebelah kiri itu ada sticky note. Nanti baru kakak-kakak bisa jawabnya di situ. Ada yang bisa Kak? Soalnya belum ada yang komen di link Jamboardnya. Sembari kakak-kakak mengisi Jamboard tadi, untuk slide selanjutnya ini ada bagaimana untuk soal selanjutnya, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda, lalu strategi apa yang Anda lakukan? Di sini saya akan mengirimkan link Padlet untuk kakak-kakak bisa menjawab soal yang ini. Ada masuk Kak soal untuk Padletnya?
Masuk Kak Viola. Ana tadi mau ngetik gimana ngetiknya? Udah Ana klik, cuman nggak keluar dia Kak. Oh, yang di mana Kak? Yang di Jamboard atau yang di itu Padlet? Yang kakak kirim. Kan saya ada 2 ngirim tuh. Yang di Yang di jam. yang di Jamboard ya. Yang pertama. Iya. Ya kan ada 2 slide tadi itu kan, ada 2 slide. Slide pertama baru slide kedua. Slide pertama pertanyaan, mungkin slide kedua untuk menjawab gitu. Jadi Kakak klik aja, ada bacaan di sebelah kiri itu sticky note. Sticky note. Ya, yang di bawah gambar panah. Bentar Kak. Yang ada di bawah tanda panah. Ada bacaannya sticky note. Nah, di situ kakak-kakak bisa komentar. Nih, seperti ini kakak-kakak. Hai. Ada kan Kak? Belum. Anak klik tadi Kak, anak klik. Ini kan anak klik ini ada 2 yang ke bawah. 1. Kayak mana sih tampilannya biar anak SS lah. Tuh. Kayak gitu dia Kak Viola. Anak kirim di grup. Bentar. Sama-sama hikmah di Ramadan. Tapi di rumah gayanya pengen keluar kemarin sempat hubungi laporan kemarin tidak mau kita rinci itu kan ada ngomong soal rinci sama jalan mungkin Oke, kakak-kakak, kita lanjut dulu ya Kak. Itu nanti bisa kakak isi setelah ini. Kita lanjut di slide selanjutnya, lakukan. Jadi di tahapan ini dilakukan secara belum muncul ya share screen-nya. Uang di 500 meter kita Oke. Dengar Kak suara saya? ada cicilan 500 meter kan. Terus ini kan orang jauh. Silakan. Nah, kalau misalkan masukin nggak usah pilih lagi. Oke. Di sini Kak, untuk link Jamboard dengan Padletnya nanti kakak-kakak bisa isi. Di sini kita lanjut slide. Yang pertama itu lakukan. Di tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Yang ketiga, pada batas waktu pengumpulan, tugas dapat dilakukan di tahap pada waktu pengumpulan, tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Lakukan. Apa saja tugas dilakukan? Yang pertama, Bapak atau Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Yang kedua, Bapak atau Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Jadi,
Nanti kakak-kakak silahkan buka LMS-nya. Di dalam LMS itu nanti ada tugas-tugasnya terkait aset dan pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kita masuk ke sesi akhir. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak atau Ibu kakak-kakak peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang biasa kita sebut dengan asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Oh ya kakak-kakak, selain tugas di LMS tadi, saya juga mengingatkan kakak-kakak untuk mulai membuat modul ajar atau RPP dan untuk gunanya nanti modul ajar itu untuk pembuatan video 30 menit. Waktu Zoom tatap maya pertama kemarin saya sudah membahas bahwasannya nanti itu ada kakak-kakak membuat video selama 30 menit tanpa edit dan direkam lalu buat rencana pembelajarannya. Oke kakak-kakak, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Silahkan kakak-kakak melanjutkan aktivitas lagi. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Silahkan open kamera. Boleh Kak, kita open kamera, kita mau foto bersama. Kak Riki, Kak Abdi, Kak Ihsan, Kak Bayu, Kak Rahmat Hidayat, Kak Nova, Kak Ardi. Boleh Kak, kita mau foto bersama. Oke. Kak Rahmat Hidayat nggak ada lagi ya? Baru keluar tadi itu Kak. Baru keluar nampak tadi. Kak Rahmat tadi baru keluar nampak tadi itu. Oh, terlempar gara-gara jaringan. Ya, tadi lagi ini baru selesai diskusi ini sama Pak Oke. Manajer. Cair nampaknya nih Kak Ihsan. Ya, untuk masa depan kan mau pulang lagi nih Kak. Kalau enggak Iya. apa kan tadi enggak ada ongkos pulang kan. Oh iya, siap. Itu dia. Oke. Kak Riki, ada? Boleh open kamera, kita mau foto bersama. Kak Ihsan pakai laptop? Iya. Kakak yang bantu foto ya? Boleh, boleh. Boleh. Ada kan? Oke. Hitung ya Kak? Tapi bertiga nih cuman yang buka kamera. Ya Kak, apa-apa lah Kak, mungkin pada masih sibuk kan? Sibuk mungkin lagi di jalan. Iya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Nah, senyum dulu Kak, nampakin giginya. 1, 2, 3. Cukup 2 kali Kak. Tambah lagi. Oke, boleh dari print screen saya Kak. Oke, nanti kirim ya Kak ke WA. Oke, siap, langsung dikirim. Oke, kakak-kakak, terima kasih atas pertemuan Zoom tatap maya kita yang ketiga hari ini. Apabila ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya Kak, kadang Saya stop record dulu Kak, baru kita ngobrol.